Juri federal di California menetapkan Apple harus membayar 634 juta dolar Amerika kepada perusahaan teknologi medis Masimo. Putusan diambil setelah juri menilai Apple melanggar paten teknologi pembacaan oksigen darah milik Masimo. Dolar Amerika kepada perusahaan medis Masimo. Putusan ini terkait pelanggaran paten teknologi pembacaan oksigen darah. Adapun juri federal menyatakan fitur olahraga dan notifikasi detak jantung di Apple Watch terbukti melanggar hak kekayaan intelektual Masimo. Juri federal di California menetapkan Apple harus membayar 634 juta dolar Amerika kepada perusahaan teknologi medis Masimo. Putusan diambil setelah juri menilai Apple melanggar paten teknologi pembacaan oksigen darah milik Masimo. Keputusan ini menjadi babak baru dalam konflik hukum berkepanjangan antara kedua perusahaan tersebut. Masimo menyatakan bahwa fitur mode olahraga dan notifikasi detak jantung pada Apple Watch terbukti memakai teknologi yang telah dilindungi paten perusahaan itu. Juru bicara Masimo menegaskan putusan ini merupakan kemenangan signifikan dalam melindungi inovasi mereka. Sementara itu, Apple menyatakan tidak setuju atas hasil persidangan dan akan mengajukan banding. Apple menyampaikan bahwa sebagian besar paten yang dijadikan dasar gugatan Masimo sebelumnya telah dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Apple juga menegaskan paten yang digunakan dalam kasus terbaru ini sudah berakhir sejak 2022 dan merupakan teknologi pemantauan pasien lama. Mereka menyayangkan putusan juri dan menekankan komitmen untuk melanjutkan proses hukum. Kasus di California ini merupakan salah satu dari banyak persengketaan paten antara Apple dan Masimo di berbagai pengadilan Amerika Serikat. Masimo menuduh Apple merekrut pegawainya dan menggunakan teknologi oksimetri nadi untuk Apple Watch tanpa izin. Persengketaan ini sebelumnya menyebabkan larangan impor jam tangan Apple seri 9 dan Ultra 2 pada tahun 2023. Untuk menghindari larangan impor, Apple sempat menghapus fitur pembacaan oksigen darah dan memperkenalkan versi baru yang disetujui Bea Cukai Amerika Serikat pada Agustus lalu. Namun Komisi Perdagangan Internasional memutuskan untuk membuka proses hukum baru untuk menilai apakah produk terbaru itu masih perlu dilarang. Di sisi lain, kedua perusahaan masih terlibat serangkaian gugatan lain termasuk kasus rahasia dagang dan paten desain yang belum tuntas. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, pendaftaran mahasiswa internasional baru di perguruan tinggi dan Universitas Amerika Serikat turun tajam di sepanjang tahun 2025. Situasi ini terjadi di tengah meningkatnya keterlambatan visa dan pengetatan kebijakan imigrasi oleh pemerintahan Donald Trump. Pendaftaran mahasiswa internasional baru di perguruan tinggi dan Universitas Amerika Serikat mengalami penurunan tajam di sepanjang tahun 2025. Situasi ini terjadi di tengah meningkatnya keterlambatan visa serta pengetatan kebijakan imigrasi oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Sementara itu, Institute of International Education atau IIE melaporkan penurunan hingga 17% pendaftar mahasiswa internasional baru untuk semester musim gugur 2025 yang sekaligus menjadi penurunan terbesar di luar masa pandemi dalam lebih dari satu dasawarsa. Bahkan data survei tersebut mendapati sekitar 96% institusi melaporkan kesulitan pengajuan visa sebagai hambatan utama, sementara 68% mayoriti aturan pembatasan perjalanan. Tidak hanya itu, sejumlah institusi juga melaporkan kekhawatiran calon mahasiswa internasional terkait perasaan tidak diterima di negeri Paman Sam yang mencapai 67%, serta kecemasan terhadap situasi sosial dan politik yang lebih luas sebesar 64%. Adapun sentimen anti-imigran yang disuarakan oleh sejumlah pejabat dan tokoh pemerintahan disebut turut memperburuk kondisi dan berpotensi mempengaruhi penurunan pendaftar baru, di mana mahasiswa internasional sejauh ini telah menyumbang hampir 43 miliar dolar Amerika atau setara 719,7 triliun rupiah bagi perekonomian Amerika, serta mendukung lebih dari 355 ribu lapangan kerja pada tahun akademik 2024-2025. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, Xiaomi untuk pertama kalinya membukukan laba dari bisnis kendaraan listriknya pada kuartal 3 2025. Divisi EV perusahaan berhasil meraih keuntungan 700 juta yuan setelah sebelumnya mencatatkan kerugian. Xiaomi untuk pertama kalinya membukukan laba dari bisnis kendaraan listriknya pada kuartal 3 2025. Divisi EV Xiaomi mencatat laba 700 juta yuan pada Juli hingga September 2025.
membalikan rugi 300 juta yuan pada kuartal sebelumnya. Perusahaan menilai kinerja ini sebagai tonggak penting sejak peluncuran mobil listrik pertamanya tahun lalu. Xiaomi terus mendorong ekspansi untuk menantang pemain besar seperti Tesla dan BYD. Xiaomi telah mencapai target 350.000 pengiriman EV setahun lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Kini perusahaan fokus mempercepat distribusi dan memotong waktu tunggu konsumen. Namun, sebagian investor masih meragukan prospek jangka panjang bisnis EV Xiaomi karena persaingan ketat dan resiko penundaan produksi. Sementara itu, lonjakan permintaan membuat waktu tunggu pembeli mencapai 9 bulan untuk beberapa model EV Xiaomi. Adapun pada Oktober, pengiriman tercatat 40.000 unit sama seperti bulan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan permintaan tetap kuat di tengah tantangan kapasitas produksi. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, maskapai Gulf Air resmi menandatangani perjanjian pembelian sedikitnya 12 pesawat Boeing 787 Dreamliner di Dubai Air Show. Ya, kesepakatan ini bernilai sekitar 7 miliar dolar Amerika Serikat dan menjadi langkah strategis untuk memperkuat rute jarak jauh maskapai asal Bahrain tersebut. Gulf Air resmi menandatangani kontrak pembelian pesawat Boeing 787 Dreamliner dalam ajang Dubai Air Show 2025. Pada acara tersebut, maskapai asal Bahrain itu menyampaikan bahwa mereka akan membeli sedikitnya 12 unit pesawat jarak jauh tersebut. Dalam perjanjian pembelian definitif, Gulf Air menjelaskan bahwa nilai kontrak mencakup pembelian antara 12 hingga 15 unit pesawat Dreamliner. Langkah ini merupakan kelanjutan dari pengumuman pada bulan Juli saat maskapai menyatakan akan membeli 12 unit dengan opsi penambahan 6 unit. Seorang pejabat dari Gedung Putih menyampaikan bahwa kontrak pembelian pesawat tersebut bernilai sekitar 7 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai kontrak ini menjadi bagian dari komitmen lebih besar yang disampaikan oleh pemerintah Bahrain untuk menginvestasikan total 17 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut penjelasan resmi Gulf Air, penambahan pesawat Boeing 787 Dreamliner akan meningkatkan kapasitas layanan penerbangan jarak jauh maskapai. Langkah ini disebut akan mendorong kualitas layanan premium dan memperkuat posisi Gulf Air di pasar penerbangan regional yang saat ini semakin kompetitif. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, tentu kalau berbicara soal Nataru ya, Vina, tidak hanya pengelola hotel saja yang memang harus bersiap, tapi memang seluruh lini harus mempersiapkan diri dengan optimal, termasuk para operator pengelola angkutan, baik darat, laut maupun udara, agar kemudian masa angkutan Nataru ini bisa berjalan dengan optimal dan tentu kenyamanan, keselamatan ini juga bisa terjamin untuk para pemudik lah istilahnya, atau para pelancong atau traveler sendiri yang menghabiskan waktu di Nataru. Jadi memang jika semuanya sudah dipersiapkan dengan baik, tentu kita harapkan Natarunya bisa berjalan dengan nyaman dan tentu efek samping kepada perekonomiannya kita harapkan juga bisa tercapai. Ya, benar sekali Fajar, ini adalah momentum yang sangat bagus ya bagi para pelaku usaha di bidang pariwisata untuk menyiapkan diri untuk memberikan kualitas yang baik dan juga agar juga berjalan optimal ya seperti kata Fajar tadi, agar juga bisa memberikan kontribusi terhadap perputaran ekonomi di daerah tersebut ya. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah memastikan restrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih belum menemui titik terang. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan proses restrukturisasi membutuhkan kesepakatan antar lembaga. Pemerintah memastikan restrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih belum menemui titik terang. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan hingga saat ini prosesnya belum mencapai keputusan final. Erlangga memastikan proses restrukturisasi membutuhkan kesepakatan antar lembaga, termasuk pemerintah, KCIC, serta pihak-pihak terkait lainnya, termasuk Danantara. Terkait pertemuan dengan pihak KCIC, Erlangga menolak merinci lebih jauh isi diskusi tersebut dan hanya menyebutkan seluruh agenda masih dalam proses pendalaman. KCIC pertemuan teknis. Masalah restrukturisasi itu atau gimana? Teknis belum kita belum selesai pembahasan. Ya. Pak, tapi untuk KCIC apakah udah ada opsi-opsi yang mengerucut Pak terkait dengan masalah utang Pak? Belum, pembahasan belum selesai. Ya. Sebelumnya pihak pengelola kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCIC sempat menyambangi kantor Kemenko Perekonomian pada Senin siang.
Kedatangan pihak KCC tersebut ditenggarai untuk membahas perkembangan restrukturisasi utang kereta cepat Wush. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.